Halo semuanya, perkenalkan nama aku Berliana Sabine Kristi dari SMK Alfa Translak ke-21 kelas 8A absen 4. Hari ini aku akan menjelaskan tentang apa sih itu cahaya. Jadi simak ya videonya, selamat menonton. Jadi akan saya mulai terlebih dahulu dengan apa itu cahaya. Cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya termasuk dalam gelombang elektromagnetik dan bergerak sangat cepat, yaitu dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik di ruang hampa. Lalu selanjutnya adalah sifat-sifat cahaya dan contohnya. Yang pertama, merambat lurus. Contohnya adalah cahaya dari lampu atau senter yang menerangi ruangan atau saat membentuk bayangan karena terhalang oleh benda. Lalu yang kedua, membias. Contohnya adalah dasar kolam yang terlihat lebih dangkal dari kedalaman sebenarnya atau sendok yang dimasukkan ke dalam gelas bening terlihat bengkok. Yang ketiga, dipantulkan. Contohnya adalah terlihatnya bayangan diri di cermin atau pantulan cahaya dari lampu pada cermin spion kendaraan. Lalu yang keempat adalah menembus benda bening. Contohnya adalah cahaya matahari yang masuk melalui jendela kaca atau saat kita bisa melihat isi botol minum karena botolnya bening. Yang kelima adalah terurai. Contohnya terbentuknya pelangi saat cahaya matahari melewati titik-titik air hujan. Yang keenam atau terakhir, terhalang atau membentuk bayangan. Contohnya adalah bayangan tubuh saat terkena cahaya atau bayangan bola yang terbentuk karena cahaya tidak bisa menembusnya. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu hukum pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak suatu bidang dan berpotongan pada suatu titik pada bidang itu. Lalu yang kedua, sudut antara sinar pantul dan garis normal, atau biasanya disebut sudut pantul, besarnya sama dengan sudut antara sinar datang dan garis normal, atau disebut sudut datang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama, maya. Bayangan tidak dapat ditangkap di layar dan terlihat seolah-olah berada di belakang cermin. Lalu yang kedua, tegak. Bayangan tidak terbalik, seperti benda aslinya. Lalu yang ketiga, sama besar. Ukuran bayangan sama persis dengan ukuran benda. Yang keempat, terbalik lateral. Sisi kanan benda menjadi sisi kiri bayangan, dan sebaliknya. Contohnya, tangan kanan Anda akan terlihat seperti tangan kiri di cermin. Lalu yang terakhir adalah jarak sama. Jarak antara benda dengan cermin sama dengan jarak antara bayangan dengan cermin. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang cermin datar. Berikut di kanan adalah gambar dari contoh cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang memiliki permukaan reflektif datar dan halus yang menghasilkan bayangan maya, tegak, sama besar, dan terbalik secara horizontal dari objek yang berada di depannya. Bayangan ini terbentuk ketika sinar cahaya dipantulkan sesuai dengan hukum pemantulan, di mana jarak bayangan di belakang cermin sama dengan jarak objek di depan cermin. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang dua macam bayangan. Yang pertama, bayangan nyata. Bayangan nyata terbentuk karena sinar pantul yang berpotongan secara langsung. Bayangan nyata dapat ditangkap oleh layar, seperti pada proyektor atau kertas. Yang terakhir, bayangan nyata biasanya bersifat terbalik, tergantung jenis cermin atau lensa. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bayangan maya. Bayangan maya terbentuk dari perpanjangan sinar pantul yang terlihat seolah-olah berasal dari titik di belakang cermin atau lensa. Lalu bayangan maya tidak dapat ditangkap oleh layar, hanya bisa dilihat secara langsung. Bayangan maya juga biasanya bersifat tegak. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyebutan. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu.